Selamat berjumpa kembali dalam modul mata kuliah Bahasa Indonesia. Kita kembali melanjutkan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan topik bahasa formal dan informal. Kita akan membahas topik ini bersama dengan Bapak Jonter Pandapotan Sitorus. Beliau adalah dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Fakultas Liberal Arts Universitas Pelita Harapan. Silakan Pak Jonter jika mau menyapa rekan-rekan mahasiswa. Ya, terima kasih Pak Kusman. Halo rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu kembali. Semoga dalam topik ini nanti Anda bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang bahasa formal dan informal. Terima kasih. Baik, Bapak Jonter. Kita langsung saja membahas topik ini. Jadi Bapak Jonter, apa yang bisa Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa formal dan informal? Silakan Pak Jonter. Ya, terima kasih Pak Kusman. Jadi seperti ini. Untuk rekan-rekan mahasiswa, sebenarnya konsep bahasa formal dan informal itu lahir karena ketika suatu bahasa Anda ingin gunakan, maka Anda harus memperhatikan yang namanya situasi pemakaian bahasa itu. Nah, artinya kalau Anda masuk pada fokus yang disebut formal, berarti situasi penggunaannya itu harus kelihatan formal atau resmi. Nah, kalau Anda memilih bahasa yang memang nanti pada konteks atau situasinya tidak resmi, maka saat itulah Anda nanti menggunakan bahasa informal. Nah, jadi istilah lahirnya konsep formal dan informal itu tergantung pada kapan Anda menggunakannya, dengan situasi apa Anda menggunakannya. Kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Jonter. Jadi selain waktu dan situasi penggunaan yang membedakan antara bahasa formal dan informal, bisakah Pak Jonter jelaskan ciri-ciri pembeda Pak antara bahasa formal dan bahasa informal? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Usman. Ini sungguh menarik ya. Ketika kita membicarakan ciri ya, karena memang dua istilah ini kan selalu bertolak belakang ya, formal, informal atau resmi, tidak resmi, standar atau tidak standar. Nah, ciri-cirinya sebenarnya bisa kita lihat ada beberapa ciri ya. Yang pertama nih, misalnya di dalam bahasa formal. Nah, formal tidaknya sebuah bahasa yang mau kita pakai itu tergantung pada kaidah bahasa Indonesia. Nah, tentunya ini akan berhubungan nanti erat dengan apa yang kita sebut ejaan bahasa Indonesia. Maka ketika Anda nanti menggunakan bahasa formal, tentu harus mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia. Nah, sebaliknya, kalau nanti Anda menggunakan bahasa informal, maka tentu ya tidak perlu memperhatikan kaidah ejaan bahasa Indonesia itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentu yang paling umum dan sering terjadi, apa yang kita sebut nanti penghindari dari bahasa daerah. Nah, ini maksudnya menghindari di sini bukan berarti Anda melupakan bahasa daerah Anda ya. Itu tolong dipahami, berbeda. Ya, kalau kita nanti ingin menggunakan bahasa formal, usahakan kita menggunakan yang memang sesuai dengan bahasa Indonesia, hindari terlebih dahulu bahasa daerah kita. Tentu kan kita semua menggunakan atau memiliki bahasa daerah. Nah, jadi kalau ingin menggunakan bahasa formal, maka itu tolong dihindari, gunakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kalau menggunakan bahasa informal, yaitu saya kira sah-sah saja. Ya, rekan-rekan mahasiswa boleh menggunakannya, selama itu memang sesuai dengan cara Anda bertutur, sapa dengan teman-teman Anda misalnya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, penggunaan bahasa formal itu juga terlihat dari kebakuan pilihan kata atau diksinya. Nah, sama tadi ya. Jadi ini bagian kecil dari ejaan bahasa Indonesia. Itu menggunakan kata-kata baku. Maka kalau Anda menggunakan bahasa formal, coba perhatikan apakah kata-kata atau diksi yang kita gunakan itu sudah baku. Dari mana kita tahu? Tentu ada daftar bakunya atau tidak bakunya itu ada di KBBI. Jadi rekan-rekan mahasiswa nanti boleh mengecek mana kata-kata baku di sana, mana yang tidak baku. Nah, yang keempat yang juga tak kalah menarik,
yaitu kalau rekan-rekan menggunakan bahasa formal, maka tentunya coba diperhatikan bagaimana tata gramatikal. Ya, tata gramatikal itu misalnya struktur kalimatnya, SPOK-nya seperti apa, susunannya seperti apa. Apakah memang sudah mengikuti misalnya kalimat yang berpola ya. Kalau bahasa Indonesia itu kan standarnya subjek dulu baru diikuti predikat. Itu standar yang umum. Nah, apakah ketika kita menulis, mengucapkan, ya, melisankan sudah menggunakan itu? Nah, sebenarnya kalau Anda sudah masuk penggunaan itu, kelas Anda sudah masuk pada konsep bahasa yang formal. Nah, ciri yang kelima juga nanti rekan-rekan mahasiswa bisa melihat kalau kita menggunakan bahasa formal itu memang penggunaan afiksasi. Nah, ini menarik ya, afiksasi kita cukup banyak ya. Afiksasi itu proses pengimbuhan, entah itu awalan, akhiran, sisipan, ya, atau gabungan konfiks misalnya, gabungan awal akhiran. Nah, ini harus diterapkan dengan baik. Nah, kalau rekan-rekan mahasiswa sudah menggunakannya dengan baik, maka tentu jelas Anda sudah masuk pada ciri bahasa formal. Dan sebaliknya, kalau itu tidak menerapkan itu, maka sudah masuk pada ciri bahasa informal. Kira-kira seperti itu, Pak Kusman. Baik, terima kasih Pak Jondir. Jadi ada beberapa ciri ya yang membedakan antara bahasa formal dengan bahasa informal tadi. Kalau begitu Pak, apa korelasi Pak yang bisa kita tarik ya hubungan antara bahasa formal dan informal ini dengan penggunaan bahasa Indonesia Pak Jondir? Silakan. Ya, terima kasih Pak Kusman. Ini memang cukup penting ya, korelasi bicara dengan hubungannya seperti apa ya. Nah, sebenarnya penggunaan formal dan informal ini sangat berkorelasi ya, menurut hemat saya sangat berkorelasi pada semboyan berbahasa kita. Nah, seringkali Badan Bahasa Indonesia itu ya, atau Pusat Bahasa itu sudah sering lah mendengungkan semboyan kita. Tentu yang pertama yang cukup familiar di telinga kita, apa yang disebut pergunakanlah bahasa Indonesia yang baku dan benar. Nah ini ya, jadi sebenarnya konsep formal dan informal itu sudah terkandung di dalamnya, yaitu saat apa? Menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kalau menggunakan bahasa Indonesia yang baik, itu artinya tidak mempersoalkan nanti kebakuannya, tapi itu masuk pada konsep informalnya. Ya, jadi istilah baik berarti ketika kita bertutur sapa menggunakan bahasa itu serasi, orang memahami, mengerti, tidak mempersoalkan kaidah. Tapi kalau rekan-rekan mahasiswa nanti sudah masuk pada pembicaraan yang benar, maka otomatis kita di sana sudah masuk pada kerangka menggunakan bahasa yang formal atau yang resmi karena sesuai dengan kaidah. Nah, itu yang pertama, hubungannya. Nah, hubungan yang kedua yang cukup juga harus menjadi perhatian kita bersama ya. Konsep bahasa formal dan informal tidak bisa terlepas dari semboyan berbahasa juga, yaitu apa? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini saya kira sangat menarik dan sangat bagus ya. Karena apa? Berbicara bahasa formal dan informal, maka di sana ada pertama semboyan utamakan bahasa Indonesia. Nah, pengutamaan bahasa Indonesia di sini saya kira adalah berarti kita mewujud nyatakan dalam penggunaannya. Ya, kita harus mendahulukan bahasa Indonesia, tapi jangan lupa juga bahasa daerah Anda jangan dilupakan. Karena apa? Bahasa daerah itu adalah sumbangsinya untuk peningkatan bahasa Indonesia. Dan bahkan banyak kosakata bahasa daerah yang terpilih di kamus dan itu berasal dari daerah dan menjadikan bahasa Indonesia. Dan yang terpenting juga jangan lupa menguasai bahasa asing. Ya. Tapi di sini satu pesan saya Pak Kusman, soalnya kalau kita lihat fenomena anak muda sekarang begitu ya, itu kebanyakan justru ini semboyan terbalik gitu ya. Malah yang saya perhatikan adalah lebih mengutamakan bahasa asing. Nah ini sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya kira ini kurang tepat. Menguasai bahasa asing ya itu tidak juga melupakan bahasa asli kita ya, termasuk bahasa persatuan kita dan juga bahasa daerah kita. Nanti kalau kita kebanyakan atau terlalu mencintai bahasa asing,
nanti Anda masuk pada kategori apa yang disebut dengan xenoglosophilia, lebih mencintai bahasa asing daripada bahasa sendiri. Nah, ini kan cukup mengkhawatirkan kita bersama ya, rekan-rekan mahasiswa. Jangan sampai terjadi seperti itu. Anda lebih fasih berbahasa Inggris misalnya, daripada berbahasa Indonesia yang baku. Nah, ini kan menjadi pertanyaan juga untuk kita. Padahal semboyan kita tadi, apalagi menggunakan bahasa formal. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Saya kira seperti itu, Pak Kusman. Iya, bagus sekali ya, Pak Jonter. Ini kembali mengingatkan kita pada satu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Ya. Jadi kalau kita bangga sebagai bangsa Indonesia, maka kita juga tentu bangga berbahasa Indonesia. Ya. Baik, Pak Jonter, terima kasih. Kalau begitu Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan ragam resmi, ya, ragam formal. Berarti kan ini juga adalah sebuah ragam yang baku. Nah, apa yang bisa Bapak jelaskan mengenai ragam baku itu sendiri dalam bahasa Indonesia, Pak? Silakan. Ya, jadi ragam baku itu sebenarnya bisa kita perhatikan ya dari cirinya dulu ya. Saya kira dari cirinya dulu. Jadi ragam baku yang ditetapkan oleh pemerintah itu ya ada minimal 3 ciri yang terkandung di dalamnya, sehingga nanti kata-kata baku itu terdaftar di dalam KBBI kita. Nah, ciri yang pertama adalah itu memiliki yang namanya kemantapan dinamis ya. Jadi sifatnya itu kata-kata baku atau ragam baku itu sudah memiliki yang namanya kemantapan dinamis. Apa maksudnya? Kira-kira seperti ini. Sebuah kata yang dijadikan menjadi kata baku itu memang betul-betul sudah memiliki posisi yang mantap, yang sudah bagus. Karena apa? Karena kata-kata baku itu kan nanti para ahli juga melakukan namanya seleksi kata, mana yang harus digunakan kata baku, mana yang tidak. Dan kebakuan itu tidak serta-merta kaku, dalam arti kata di sini sifatnya dinamis. Karena suatu saat sesuai perkembangan zaman itu bisa berubah. Mungkin ya 5 tahun terakhir ini termasuk kata baku. Kita tidak tahu karena salah satu sifat bahasa itu kan betul-betul dinamis, bisa berkembang terus. Nah, suatu saat kata itu bisa tertinggal dan menjadi tidak baku lagi. Jadi suatu saat akan berubah dan itu tetap akan menjadikan memang sifatnya itu memiliki kemantapan dinamis. Kira-kira seperti itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ketika kata baku itu akan memiliki yang disebut nanti misalnya kita katakan dalam bentuk penyeragaman ya, artinya seragam. Kalau rekan-rekan mahasiswa sudah menggunakan kata baku, maka itu sebenarnya Anda harus seragam menggunakannya. Makanya itu lahirlah yang disebut dengan daftar kata-kata baku di kamus. Jadi baku di saya, baku di Pak Kusman, baku juga di orang-orang lain itu kita sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Tapi tolong dibedakan, tidak harus dipaksakan semuanya seragam, tidak. Tapi pilihan kata itu yang sama bakunya. Itulah yang disebut nanti seragam. Ya. Nah, yang ketiga cirinya adalah sebuah kata-kata yang memang atau bahasa yang resmi, bahasa yang baku, memiliki yang namanya sifat kecendekiaan. Nah, artinya begini, kata-kata yang baku itu memiliki muatan-muatan keilmuan. Ya, coba Anda perhatikan kalau Anda misalnya jurusan kedokteran, Anda jurusan ekonomi, Anda misalnya jurusan hukum, setiap kata-kata bakunya kan ada syarat dengan keilmuan Anda, sehingga dikatakan memiliki kecendekiaan. Jadi kata-kata baku itu tidak hanya sebatas kata, tapi memiliki konsep-konsep penting, ya. Arti sebuah penting yang di dalamnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan istilah-istilah prodi kita, jurusan kita, keilmuan kita. Makanya di sana dikatakan kata baku itu kecendekiaan. Nah, saya kira seperti itu Pak Kusman untuk ciri-cirinya. Iya, baik Pak Jonter. Terima kasih banyak atas penjelasan yang diberikan. Saya merasa ini sangat mencerahkan dan sangat menambah pengetahuan dan pemahaman untuk rekan-rekan mahasiswa. Kalau begitu Pak, apa yang mungkin bisa kita simpulkan ya dari materi ini tentang bahasa formal dan informal ini, Pak Jonter? Ya,
Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa ya, jadi sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, persoalan formal dan informal itu sebenarnya sangat baik digunakan kalau rekan-rekan mahasiswa nanti bisa melihat konteks penggunaannya ya. Kalau misalnya di ranah ilmiah, tentu yang diharapkan adalah menggunakan yang formal. Namun dalam keseharian Anda berkomunikasi, ya boleh menggunakan bahasa informal. Jadi menjadi kesimpulan sebenarnya yang saya sampaikan, tolong diingat ya korelasinya, karena korelasi berbahasa formal informal ini sangat penting menurut saya. Mari kita bersama-sama ya menjadi manusia-manusia Indonesia yang mempertahankan bahasa Indonesia, yang juga melestarikan bahasa daerah kita, dan mampu bersaing di daerah atau area global dengan menguasai banyak bahasa asing. Kira disinilah peranan kita sebagai mahasiswa ya untuk membina dan mengembangkan terus penggunaan bahasa Indonesia baik di ranah yang formal maupun yang informal. Saya kira seperti itu Pak Gus. Ya, baik Pak Jonter. Terima kasih banyak Pak atas penjelasan yang sudah disampaikan. Dan ini juga sekaligus penutup. Jadi rekan-rekan, demikianlah pembahasan topik bahasa formal dan informal. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan dan juga pemahaman rekan-rekan dalam berbahasa Indonesia. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan mari kita pergunakan bahasa Indonesia.